pagi semuanya. Kenalkan, nama saya Nicholas Naga, NPM 2108416. Jadi pada video pertemuan ke-9 kali ini kita akan belajar mengenai PHP, yaitu cara mengkoneksikan database ke dalam PHP dan menginputkan data ke dalam database melalui PHP. Ya, oke, kita langsung saja ke dalam kodenya langsung. Studi code ya. Yang pertama itu kita membuat dulu suatu file PHP dengan nama index ya. Lalu kita menyimpannya tuh di dalam file XMPP atau docs. Kita buat foldernya dalam satu folder yaitu project status ya. Jadi setiap dia PHP itu harus disimpan di dalam htdocs. Caranya itu kita buka file explorer kita, buka komputer ya. Nah, di sini ada XMPP, htdocs. Kita simpan nama folder kita itu di sini. Kita pastikan di sini. Di sini kan ada project status ya. Nah, di sini kan ada index ya. Jadi dia harus disimpan di dalam htdocs setiap file PHP itu ya, agar bisa dia diakses. Oke. Kita lanjut lagi kodenya. Sini kita dalam file index PHP kita membuat log.html ya, HTML, kita buat headnya, kita buat bodinya. Jadi di sini ada sebuah judul yang bernama status.dti ya. Di sini kita linkkan dia ke style CSS. Lalu kita membuat dalam body itu ada kelas ya yang bernamanya, dan nama kelasnya adalah sambutan. Oke, lalu kita membuat suatu image gambar ya, namanya itu ti.png. Oke, lalu kita membuat kelas lagi untuk tombolnya ya, dengan nama tombol. Lalu kita membuat button on click location href sama dengan status PHP. Jadi jika diklik dia akan beralih ke halaman baru ya, begitu, halaman yang bernama status.php, dan nama buttonnya itu, text buttonnya itu adalah status. Oke. Misal kita mau lihat aja dulu ini ya, tampilan next PHP ini bagaimana. Oke, untuk melihatnya terlebih dahulu kita jangan lupa ketikkan MVP ya, karena dia akan menghubungkan dengan database, jadi bukan Apache juga MySQL. Oke, setelah itu kita buka web browser kita tuliskan di sini localhost ya. Oke, localhost project status, nah ini index.php ya, kita enterkan. Nah, jadi dia inilah tampilannya. Inilah tadi gambar ti.png tadi itu, inilah gambar, inilah buttonnya ya. Nah, untuk masalah size dan width ini kita atur di dalam style CSS tadi. Apa itu style CSS? Nah, ini sambutannya, kelas sambutan width 100%, jadi dia besar seperti tadi. Posisinya relatif ya, image-nya juga width-nya 100%, jadi dia agar memenuhi seluruh tampilan body itu ya. Oke, lalu di sini sambutan sama button ini kita mengatur background-nya menjadi coklat, ini ya brown, color-nya putih, tulisannya, bordernya non, border radius 10 px ya, 10 pixel. Oke, kasusnya pointer. Oke, jika dia diarahkan dia akan berwarna pink tombolnya, tulisannya ya. Oke, ini mahasiswa. Nah, ini untuk ya status ya. Namun kok untuk indeks saja dia sampai sini. Oke, kita lanjut ke halaman status. Halaman status.php ini kita membuat suatu file baru ya, yang berisikan jadi ini dia .html. Di sini ada PHP, lalu di sini ada .html ya. Nah, di sini apa dia? Yang pertama kali ada title, input atau mahasiswa ya, link rel sama style CSS juga dia ya. Lalu kita membuat form action di sini dalam body, form action simpan .php. Oke.
div kelas mahasiswa, ya. Kita membuat suatu kelas mahasiswa, lalu dalam kelas mahasiswa kita membuat kelas baru yang bernama input. Ya, lalu kita membuat label di sini. Kita membuat label di sini ada name. Kita membuat ini dua ya. Lalu kita membuat suatu import type text ya. Kita beri sesinya 9. Namanya adalah text name. Dan kita wajibkan dia harus diisi. Kita required ya. Dan di kelas input, di kelas label nama ya. Kelas label shape di dua. Lalu di kelas data. Data ini untuk menginputkan teksnya tadi itu. Yang 30 namanya adalah txt nama. Oke. Kita membuat kelas input lagi. Ini untuk foto ya. Buat labelnya foto. Lalu di kelas shape ya. Untuk input type-nya kita buat jenisnya itu file ya. Jadi dia karena kita kan mau mengupload foto. Kita beri nama di sini foto. Lalu sini di kelas input, di kelas label email ya. Ini untuk email di kelas shape, di kelas data. Oke, input type-nya adalah teks ya. Nah, kita akan mengisi email. Oke. Lanjut lagi, ini adalah di kelas file. Nah, ini untuk menyimpan button ya. Submit, simpan. Oke. Kita lanjut ke simpan PHP ya. PHP ini kan untuk apanya aja, tampilan ininya, formnya ya. Jadi jika kita klik tombol tadi itu, saya akan kembali ke ini halaman status. Nih, dengan tombol buat status, jika kita klik, nah dia kembali ke project status /status. Nah, jadi dia sudah beralih ke status.php. Nah, lalu kan ini kan masih formnya aja ya, ini belum terkoneksi dengan database dia. Untuk mengkoneksikan dengan database, ada lagi tadi simpan PHP. Nah, di sini ada itu klik. Jadi jika ini diklik, dia akan tersimpan ke database semua data yang ada pada teks inputan ini. Gitu. Oke, begitu kita buka dulu filenya. Tadi namanya simpan.php ya. Simpan.php. Nah, ini dia. Kita open. Ya. Nah, jadi ini untuk mengkoneksikannya ya. Yang pertama apa ini? Simpan nilai variabel from dalam variabel sementara. Nah, jadi gini dia. Kita membuat dulu, ambil dulu nilai-nilai dari setiap apa tadi itu. Teks inputan tadi itu yang kita input tadi kan. Kita membuatlah $name. Inilah variabel dalam PHP itu didahului dengan dolar ya. Jadi kalau dolar berarti itu sebuah variabel. Oke. $name sama dengan $get. $get ini untuk mengambil nilai dari teks inputan itu. Nah, sesuai dengan yang ini tadi kita buat di start tadi. Namanya kita buat di sini teks name ya kan. Ini kita buat teks nama, per foto, ml email. Samakan aja teks name, teks nama, per foto, ml email. Nah, dalam variabelnya juga kita sesuaikan ya. Per foto untuk foto, nama untuk nama, name untuk name, email untuk email. Oke. Nah, langsung kita ke koneksi database lagi di sini. Kita membuat $host sama dengan localhost ya. Kita menggunakan localhost maksudnya ya. Lalu user kita root, samakan aja. Oke, passwordnya kan kosong. Password apa? MariaDB kita kan kosong ya, enggak boot ya. Nama DB-nya adalah DBTI. Nah, di sini kita sudah membuat suatu database bernama DBTI. Jika Anda belum membuatnya, maka Anda bisa membuatnya lewat PHP admin ya. Klik aja admin yang example tadi. Nah, lalu di sini klik baru. Nah, create nama database Anda DBTI seperti ini. Lalu klik buat, lalu masukkan dia tabel-tabelnya. Oke. Ini ya, database DBTI kita ada bernama TBL mahasiswa. Oke. Lanjut. Kita membuat koneksi ya, $koneksi sama dengan MySQLi connect. Nah, jadi ini MySQLi connect ini untuk mengkonekkan dia. Inilah dia sebagai hubungnya. Ya. Boom, ini kita masukkan $host, $user, $pass, $db. Oke. Kita lanjut. If jika koneksinya
gagal, maka kita membuat suatu apa di sini, suatu pemberitahuan koneksi ke database server gagal. Oke, lalu kita membuat perintah SQL untuk menyisipkan record ke tabel mahasiswa. Oke, gimana caranya? Sebenarnya sama ya. Kalau kan apa kan insert values, insert into, kan? Sama aja sebenarnya. Cuma ini dia gimana cara menginsertkannya itu kan gitu, ya. Kita MariaDB kan tinggal apa aja insert into, kita klikkan aja kan, atau kita klikkan aja gitu. Ini dia melalui PHP. Bagaimana caranya? Yang itu saja kita membuat di sini dulu $SQL ya. Jadi dia ini untuk membuat suatu perintah SQL itu kita harus membuat $SQL di sini pertama kali. Baru kita buat perintahnya. Insert into table mahasiswa, values, name, masukkanlah nilai-nilai yang tadi ini. Ini cuma variabel-variabel dari ini. Nama, foto, email. Nah, jadi kan ada 4 kolom berarti di dalam tabel mahasiswa. Kita lihat ya, apakah betul? Ada 4 kolom. Nah, benar ya. Name, nama, foto, dan email. Jadi dia diinputkan melalui nilai-nilai variabel sementara tadi ini. Nama variabelnya dimasukkan name, nama, foto, dan email. Oke, lalu kita jalankan untuk mengeksekusinya. Tengok $query ya, MySQL query koneksi MySQL query dalam kurung $koneksi, $SQL. Jadi ada koneksi dan SQL disatukan di dalam $query begitu ya, untuk menjalankan perintah SQL yang kita buat tadi. Oke, lalu lanjut uji apakah perintah query sukses. Nah, jika query-nya salah, maka akan muncul pemberitahuan perintah query salah, silakan perbaiki. Jika benar, kita membuat suatu pemberitahuan data mahasiswa sudah disimpan. Oke, lalu kita akhir kembali ke status, kembali lagi dia ke form begitu. Coba ya kita tes gimana. Dan misalnya tadi kan dari indeks ya, indeks dahulu, lalu kita buat status, lalu kita coba masukkan di sini hanya 210.8.432 misalnya ya kan. Ini Carlos file. Nah, inilah gambar salah satu, misalnya ini aja lah kan. Nah, emailnya misalnya Carlos jaita23@gmail.com gitu. Dan jika kita klik simpan, maka akan muncul pemberitahuan bahwa data sudah berhasil disimpan ini tadi ya. Nah, data mahasiswa sudah disimpan. Oke, klik. Nah, muncul pemberitahuan bahwa data mahasiswa sudah berhasil disimpan. Oke kan? Nah, input kembali. Nah, lagi dia formnya. Jadi begitu. Jadi untuk mengkoneksikannya itu seperti itu ya. Kita membuat dulu pertama $koneksi. Nah, masuk dia sudah terhubung. Kita membuat perintahnya. Query-nya terlebih dahulu ya, perintah SQL. Lalu untuk menjalankan SQL-nya tadi itu, kita membuat $query. Jika sukses, kita uji lagi. Jika salah dia ini, kita kasih apa ya? Kita kasih dia suatu pemberitahuan, dan jika benar, juga pemberitahuannya begitu kira-kira. Jadi demikianlah pada pertemuan video 9 kali ini cara mengkoneksikan database ke dalam PHP dan menginputkan data ke dalam database menggunakan PHP. Jika ada kesalahan atau kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.